Kembalinya Raja Serigala. Bab 465, pria itu dipukuli sampai mati, dan wanita itu ditinggalkan. Ledakan-ledakan. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 30 orang bergegas masuk dari luar, dipimpin oleh seorang pria botak. Pria itu berbahu lebar dan memiliki tahi lalat hitam besar di sudut kiri mata kirinya, yang sangat mencolok. Dia adalah pemilik klub, Zhang San, yang sangat terkenal di kota Nanjiang. Dia memiliki koneksi di dunia hitam dan putih dan sangat arogan dan mendominasi. Di belakangnya berdiri lebih dari 30 orang, semuanya memamerkan kekuatan dan bermain dengan berbagai senjata tajam di tangan mereka. Zhang San masuk, mematikan musik, dan segera melihat Direktur Yang dan Su Qing dengan darah di kepala mereka. Keduanya adalah klien penting klub tersebut, dan sekarang mereka dipukuli, hal itu bagaikan tamparan di wajah baginya. Tuan Yang, Tuan Su, apakah kalian baik-baik saja? Tanya Zhang San. Yang Si mengeluarkan selembar kertas, lalu menutupi dahinya dan berkata, jangan bicara omong kosong lagi, pukul dia sampai mati. Su Qing juga menggertakkan giginya dan berteriak, Zhang San, tinggalkan wanita itu di sini, dan pukul pria itu sampai mati. Zhang San mengangguk dan berjalan ke arah Xia Simo dan yang lainnya. Dia tampak superior dan berkata, apakah kalian ingin berlutut dan memohon belas kasihan, atau apakah kalian ingin aku memukul kalian sampai kalian memohon belas kasihan? Apakah kamu pemilik klub ini? Tanya Xia Simo. Ya, benar. Zhang San tersenyum nakal. Tidak heran Su Qing dan yang lainnya berkata bahwa wanita itu harus ditahan dan pria itu harus dipukuli sampai mati. Siapa yang tidak akan impulsif saat melihat kedua wanita cantik jelita ini? Yang Si dan Su Qing membuat masalah di klub. Apakah kamu peduli dengan ini? Zhang San tertawa dan berkata, Nona, Anda takut tidak bisa memahami situasinya. Saya satu kelompok dengan mereka. Apakah kau mengerti apa maksud kami dengan berada dalam kelompok yang sama? Jika kau menghajar mereka, aku akan membalaskan dendam mereka. Presiden, jangan bicara omong kosong kepada mereka. Xiao Wu memegang botol anggur, datang ke depan Xia Simo dan melindunginya. Dia berbalik dan berkata kepada Xia Simo, saudara Fan dan saudara anjing hitam sudah dalam perjalanan. Aku akan membersihkan jalan berdarah untukmu sebentar lagi, dan kau bisa menyelinap pergi. Apakah kau mengerti? Tetapi apa yang akan kamu lakukan saat kita pergi? Xia Simo bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, saudara Fan dan yang lainnya akan membalaskan dendamku. Xiao Wu memegang botol anggur itu erat-erat, siap bertempur. Zhang San menyentuh tahi lalat hitam besarnya sambil tersenyum setengah dan berkata, ingin menggunakan kekacauan ini untuk melarikan diri. Hahaha. Si anjing hitam dan 30 saudaranya tertawa terbahak-bahak dan berkata, 30 saudaraku dianggap sebagai orang-orang paling berpengaruh di kota Nanjiang. Jika kalian ingin melarikan diri, kalian pasti bisa mencobanya. Xiao Wu menggertakkan giginya, mengangkat botol anggur dan membantingnya ke dahi Zhang San, namun botol itu tidak mengenai kepalanya karena dihancurkan oleh pukulan Zhang San. Wah! Kaca berserakan di seluruh lantai, dan wajah keriput Zhang San menatap Xiao Wu dengan marah. Kau mungkin tidak tahu, julukanku adalah Raja Tangan Besi. Belum lagi menghancurkan botol anggur kecilmu dengan satu pukulan, bahkan jika seekor sapi terkena pukulanku, ia akan mati di tempat. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Zhang San memimpin dan meninju Xiao Wu. Xiao Wu, hati-hati. Xia Simo dan asistennya sama-sama ketakutan saat mendengar nama Zhang San. Sekilas terlihat jelas bahwa Zhang San bukanlah orang biasa. Bahkan hembusan angin dari pukulan ini membuat mereka merasa takut. Xiao Wu tidak berani mengendur sedikit pun dan memfokuskan perhatiannya sepenuhnya. Dari hasil ujian tadi, Xiao Wu tahu betul kalau kekuatan tinju Zhang San sangat mengerikan, dan tidak berlebihan jika dikatakan kalau dia bisa menjatuhkan seekor sapi hanya dengan satu pukulan. Dia tiba-tiba mundur, menghindari pukulannya. Zhang San tercengang. Dia tidak menyangka bahwa kecepatan reaksi Xiao Wu begitu hebat sehingga dia benar-benar bisa menghindari pukulannya. Namun, Zhang San kemudian tertawa enteng dan berkata, menurutmu, berapa lama lagi kau bisa bersembunyi? 3 pukulan. Atau 5 pukulan? Zhang San tersenyum dingin. Kau bisa menghindarinya beberapa kali, tapi jika kau gagal menghindarinya sekali, pukulan ini sudah cukup untuk membunuhmu. Zhang San siap melancarkan serangan lainnya. Zhang San, jangan main-main dengannya. Biarkan semua anak buahmu pergi dan tangkap dia. Aku ingin melumpuhkan tangannya dengan tanganku sendiri. Yang Si meraung. Xiao Wu baru saja memukulinya begitu keras hingga kulitnya robek dan dia sudah sangat marah. Zhang San mengangguk, lalu mundur 2 langkah, lalu berkata, silakan, tangkap kedua pria dan wanita itu, lalu tunggu direktur yang memutuskan. Ya, 30 orang di belakangnya menyingkirkan senjata mereka dan bergegas menuju Xiao Wu dan yang lainnya. Bab 466 Keputusan Direktur Yang. Xiao Wu, hati-hati. Lebih dari 30 orang bergegas menuju Xiao Wu pada saat yang sama, membuat Xia Simo dan asistennya sangat ketakutan hingga mereka bingung harus berbuat apa sejenak. Xiao Wu menyeringai. Jika sebelumnya, dia mungkin takut, tetapi sekarang setelah mengikuti Chen Fan beberapa saat, dia merasa bahwa dia tidak lagi takut. Hanya ada satu kata dalam pikirannya, yaitu lakukanlah. Benar, lakukan saja.
Entah aku membunuhmu atau aku membunuh diriku sendiri. Presiden, apapun yang terjadi nanti, jangan tunduk pada mereka. Aku bisa mati dalam pertempuran. Saudara Fan dan anjing hitam akan segera datang. Mereka akan membalaskan dendamku. Saat berbicara, Xiao Wu tidak mundur melainkan malah berlari maju ke tengah kerumunan. Di luar, Yang Si dan Su King tersenyum muram, aku tidak percaya kamu bisa mengalahkan 30 orang sendirian. Kemudian mereka berdua menatap Xia Simo dan asistennya masing-masing. Betapa menyedihkannya mereka hari ini, akan sama menyedihkannya seperti malam ini. Ledakan. Dengan satu pukulan, Xiao Wu mengirim pria di depannya terbang sejauh 3 meter, menjatuhkan 3 orang lainnya pada saat yang sama. Ledakan. Xiao Wu menarik kembali tinjunya, menendang, dan menjatuhkan 5 orang lagi dengan satu tendangan. Kemudian, Xiao Wu melompat ke udara, menyerbu ke samping, dan menjatuhkan 5 orang di sebelahnya ke tanah. Serangan cepat seperti itu mengejutkan Yang Si dan Su King. Mereka mengira dengan 30 orang melawan satu orang, mereka bisa menaklukkan Xiao Wu dalam sedetik, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Wu akan begitu berani. Zhang San, apakah kekuatan anak buahmu hanya sebatas ini? 30 orang melawan satu, tidak bisakah kita mengalahkannya? Teriak Yang Si. Zhang San tidak pernah menduga akan terjadi situasi seperti ini. Semua saudaranya adalah orang-orang kejam yang telah menjilat darah. Tidak mungkin 30 dari mereka tidak dapat mengalahkan satu orang. Saudara-saudara, tangani dia dalam waktu 3 detik. Xiao Wu bagaikan dewa perang, berdiri gagah di tengah kerumunan. Sampah, hanya inikah yang kau punya? Pulanglah dan makanlah sendiri. Anak berusia 3 tahun lebih baik darimu. Xiao Wu memarahi semua orang hingga wajah mereka memerah. Sungguh memalukan. Semua orang berkumpul, jangan biarkan dia mengambil langkah lebih dulu. Dalam sekejap, lebih dari 30 orang bergegas menuju Xiao Wu dengan tangan kosong. Dalam pertarungan rahasia, Xiao Wu terkena lebih dari 10 pukulan dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, Xiao Wu sama sekali tidak merasakan sakit, malah tertawa terbahak-bahak, aku juga sempat menghajar 30 orang, Gou Ge, aku hebat sekali. Ketika dia sedang berbicara, seorang pria tiba-tiba menyerang dari belakang Xiao Wu dan menjatuhkannya ke tanah. Xiao Wu menyeringai, tiba-tiba mengerahkan tenaga dan mengirim lelaki itu terpental. Kemudian, datanglah yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya hingga yang ke-10. Ke-10 orang itu menjepit Xiao Wu dengan kuat, tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, musuh lebih banyak jumlahnya dari kami, dan 30 orang mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi Xiao Wu ternyata bukan tandingannya. Dasar bajingan, ayo lawan aku satu persatu kalau berani. Pahlawan macam apa kalian kalau 30 orang melawan satu orang? Wah! Salah satu dari mereka menendang mulut Xiao Wu, kamu masih keras kepala. Jika direktur yang tidak ingin hidup, aku akan membunuhmu dengan pisau. Bau! Xiao Wu meludahkan seteguk darah ke wajah lelaki itu dan berkata, jika kau bertarung satu lawan satu denganku, aku akan menghajarmu sekeras-kerasnya sampai kau tidak akan mengenaliku. Klik! Pria itu dengan marah meletakkan pisaunya di leher Xiao Wu dan berkata, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dengan satu pukulan. Ayolah, kalau kau tidak membunuhku, kau adalah cucuku. Kata Xiao Wu dengan wajah muram. Bajingan! Lelaki itu begitu marah hingga ia hendak menyerang. Berhenti. Zhang San berkata tergesa-gesa, minggir, direktur yang akan mengurusnya. Pria itu menggertakkan giginya dan menyingkirkan pisaunya. Dia menatap tajam ke arah Xiao Wu dan berkata, kamu beruntung. Aduh. Xiao Wu kembali meludahkan darah ke wajah lelaki itu, lalu menatap ke langit dan tertawa, cucu, bagaimana bisa kau bersikap begitu jahat? Kamu, lelaki yang tadinya sudah tenang, kini dibuat marah lagi oleh Xiao Wu dan ingin menyerbu lagi. Zhang San melambaikan tangannya dan berkata, berhenti. Dia berjalan mendekati Xiao Wu, meliriknya dengan merendahkan, dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani memukulmu? Ledakan. Pukulan kuat Zhang San langsung mengenai perut Xiao Wu. Engah. Xiao Wu langsung memuntahkan seteguk darah. Perutnya terasa seperti ditabrak meteorit dan terbakar. Sakit, sakit sekali. Namun Xiao Wu tidak menjerit, dan butiran keringat sebesar kacang menutupi kepalanya. Dia menggertakkan giginya dan mengucapkan kata demi kata, sampah, kamu tidak makan. Ada kilatan di sudut mata Zhang San, dan niat membunuh yang kuat muncul secara spontan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bawa dia dan biarkan direktur yang menangani nasibnya. Bab 467 saat kritis. Yang Si memegang sebotol anggur di tangannya dan berkata dengan nada merendahkan, wah, bukankah kamu sangat sombong? Seperti kata pepatah, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Jika kau menyinggungku, Yang Si, umurmu akan pendek. Kau pantas mati. Wah! Yang Si langsung menghancurkan botol anggur di tangannya dengan keras ke kepala Xiao Wu. Pendarahan mengucur deras. Di gunung kepala Xiao Wu, darah merah cerah mengalir seperti air mengalir. Xiao Wu. Xia Simo dan asistennya sangat cemas. Yang Si, kamu akan dihukum. Kamu akan dihukum. Kedua pria itu tangannya dipegang oleh anak buah Zhang San dan tidak dapat melepaskan diri. Pembalasan. Yang Si tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah kamu tidak tahu langit dan bumi milik siapa kota Nanjiang?
Menurutmu ini berguna? Kalau memang berguna, pasti sudah ada yang datang sejak lama. Sayangnya, tidak ada yang datang. Apa maksudnya ini? Aku adalah Raja Kota Nanjiang, Kaisar Kota Nanjiang. Xia Simo dan yang lainnya terdiam. Mereka marah, tetapi tidak berdaya. Kau akan mati dengan menyedihkan. Yang Si tersenyum dingin, aku akan mengurusmu dulu. Dia berjalan mendekat, menjambak rambut Xiao Wu, dan berkata dengan dingin, "Nak, apakah kamu menerimanya?" Namun Xiao Wu tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Ia menatap Yang Si dengan wajah muram dan berkata, "Kamu tidak makan. Bisakah kamu lebih kuat?" Wajah Yang Si menjadi hitam seperti arang. Dia tidak pernah menyangka Xiao Wu akan begitu keras mulut. Ledakan. Dia meninju Xiao Wu tepat di rongga mata, dan kepala Xiao Wu terbentur ke samping. Xiao Wu menoleh dan melihat rongga mata kirinya sudah berwarna ungu dan merah. "Mengapa ibumu melahirkan pecundang sepertimu? Kau bahkan tidak tahu bagaimana cara mengalahkan seseorang." Yang Si sangat marah, lalu dia meninju mata Xiao Wu yang lain. Dalam sekejap, mata Xiao Wu diledakkan menjadi mata panda oleh Yang Si. Akan tetapi, Xiao Wu masih tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan sedikitpun. "Kau lebih buruk dari seorang banci." Xiao Wu tertawa terbahak-bahak. "Bajingan." Kali ini, Yang Si mengayunkan tinjunya dan meninju hidung Xiao Wu. Patah. Pangkal hidungnya patah dan tidak dapat diperbaiki, sungguh menyesakkan. Xiao Wu, Xia Simo dan asistennya berjuang dan berteriak putus asa, dengan air mata mengalir di mata mereka. Xiao Wu menundukkan kepalanya dan pingsan selama beberapa detik. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan wajah berdarah dan menatap Yang Si. Wah! Dia membenturkan kepalanya dengan keras ke dahi Yang Si. Ledakan. Yang Si langsung terbanting ke tanah, pantatnya mendarat keras di tanah, merasa pusing dan linglung. Xiao Wu membuka mulutnya yang berdarah dan tertawa, "Kau benar-benar tidak berguna." Ah! Yang Si benar-benar marah. Ia bergegas ke samping dan mengambil parang. Ia meraung marah, "Tahan dia. Aku akan melumpuhkan tangan dan kakinya." "Tidak!" Xia Simo berteriak keras. "Direktur Yang, selama Anda membebaskan Xiao Wu, saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Tolong bebaskan Xiao Wu." Xiao Wu menatap Xia Simo dengan penuh keyakinan dan berkata, "Bos, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan bertanya padanya. Aku bisa mati, tapi jangan pernah tunduk padanya." Ledakan. Anak buah Zhang San menendang Xiao Wu hingga berlutut dengan kedua tangannya di atas meja. Xiao Wu mengangkat kepalanya, menatap tajam ke arah Yang Si, dan berkata, "Yang Si, kamu akan menyesali ini. Ketidaktahuanmu telah menyinggung orang-orang yang seharusnya tidak kau singgung. Saat Kakak Fan datang, itulah hari di mana kau akan kehilangan kepalamu. Apakah kau mengancamku?" Yang Si tersenyum dingin, "Tidak ada seorang pun di kota Nanjiang yang berani mengancamku. Apakah kau pikir aku tidak berani menebas?" Kata Yang Si dengan wajah garang. Xiao Wu tertawa terbahak-bahak, "Cepatlah, jika aku berteriak kesakitan, aku tidak akan menjadi manusia dalam kehidupan ini. Bajingan, aku akan membunuhmu." Yang Si mengangkat pedangnya. "Tidak mau. Tolong, jangan." Xia Simo dan asistennya sama-sama menangis. Su Qing melipat tangannya, tampak sangat bangga. Mencicit. Tepat saat pisau Yang Si terjatuh, sebuah jarum perak tiba-tiba terbang mendekat. Dengan ledakan, parang baja murni di tangan Yang Si langsung patah menjadi dua bagian. Karena pantulan kekuatan itu, seluruh tenaganya hilang dan dia terhuyung-huyung ke tanah. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Bab 468 Penjaga keamanan juga gila. Xiao Wu mengira dia akan mati dan sudah bertekad untuk mati, tetapi tiba-tiba seseorang mematahkan pisaunya. Tentu saja, orang yang paling terkejut adalah Yang Si, karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa jarum perak langsung menusuk parang di tangannya. Pisau terbang jarum perak. Bahkan film pun tidak berani dibuat seperti ini. Namun, itu benar-benar terjadi di depan matanya. Zhang San tanpa sadar melirik ke arah koridor di belakang. Dia yang terkuat di sini dan yang pertama merasakan krisis. Koridor yang remang-remang itu awalnya tidak ada apa-apanya. Namun, detik berikutnya, wah! Sederet lampu tiba-tiba menyala. Kemudian, 6 sosok muncul di koridor. Pemimpinnya berpakaian biasa, tetapi memiliki temperamen yang luar biasa. Setiap langkah yang diambilnya sepertinya membawa serta lapisan aura pembunuh. Di belakang mereka, 5 orang membawa 5 tongkat baseball di pundak mereka, dan momentum mereka juga luar biasa. Melihat ke 6 orang itu, Xiao Wu menyeringai dan berkata, "Saudara Fan, Saudara Gou, saudara-saudara, aku di sini." Mendengar ini, Xia Simo tiba-tiba mendongak. Ia melihatnya, melihat sosok yang tinggi dan tegap. Ia dapat melihat, sekilas ia tahu bahwa sosok itu tidak lain adalah lelaki yang ada dalam benaknya. Saat dia memasuki klub, dia memikirkan pria ini berkali-kali dalam benaknya. Mungkin, kalau dia ada di sini, masalah ini akan berjalan lancar. Chen Fan. Dia memanggil nama orang itu dengan suara rendah dan serak. Pada saat itu, dia benar-benar hancur, menyesali segalanya, dan tahu bahwa dia salah. Kalau saja aku tidak begitu keras kepala dan menolak untuk membiarkan Chen Fan membantu, semua hal ini tidak akan terjadi. Dia tidak akan dipaksa mengenakan pakaian ini oleh Yang Si.
Xiao Wu dan asistennya tidak akan dipukuli. Semuanya disebabkan oleh kekeras-kepalaannya. Dia terlalu berkemauan keras dan terlalu ingin membuktikan kekuatannya. Ledakan. Lampu berkedip-kedip, dan Chen Fan, anjing hitam dan 6 pria lainnya berdiri di pintu seperti 6 gunung besar. Siapa itu? Pada saat ini, 2 orang dari kelompok Zhang San berdiri dan menunjuk ke arah Chen Fan dan bertanya. Wajah Chen Fan tenang, dan dia berkata perlahan, hanya 6 penjaga keamanan. Keamanan. Semua orang tercengang. Yang Si dan Zhang San saling berpandangan. Apa yang dilakukan Satpam di sini? Keduanya terus bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Tanpa memerlukan jawaban Chen Fan, Hei Gou dan petugas keamanan lainnya melangkah maju dan mencengkram jari kedua pria yang menunjuk ke arah Chen Fan. Di sini untuk membunuh orang. Keduanya tertegun dan tiba-tiba mengangkat kepala untuk melihat Hei Gou dan yang lainnya. Detik berikutnya, kedua lelaki itu berteriak, jari-jari mereka semua patah, dan mereka berguling-guling di tanah sambil melolong seperti hantu. 5 orang lainnya langsung mengelilinginya, apa yang kamu lakukan? Pembunuhan. Begitu kata-kata itu terucap, si anjing hitam dan 5 orang lainnya memukul kepala 5 orang di depan mereka dengan tongkat. Ledakan. Kepala mereka meledak dan kelima pria itu seketika jatuh ke tanah dan pingsan. Cepat. Anjing hitam dan anak buahnya sangat cepat. Bahkan Zhang San tidak punya waktu untuk bereaksi, dan ketujuh saudaranya kehilangan kekuatan bertarung mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh seorang penjaga keamanan. Dia jelas merupakan pengawal yang terlatih. Zhang San juga menjadi serius. Dia berjalan mendekati Chen Fan, menatapnya dari atas ke bawah, dan berkata, bukankah kalian penjaga keamanan? Chen Fan mengeluarkan lencana keamanan dari sakunya dan melemparkannya ke wajah Zhang San. Zhang San mengambil buku pelajaran dan melihat bahwa itu adalah penjaga keamanan dari grup Yang. Apakah kamu di sini untuk mereka? Chen Fan mengangguk. Zhang San tertawa terbahak-bahak, kalian berenam, apakah kalian pikir kalian bisa menyelamatkan mereka? Kau hanya bermimpi. Aku punya lebih dari 20 pengawal yang terlatih di sini. Apa kau pikir kau bisa menyelamatkan mereka hanya dengan 6 orang penjaga keamanan yang tidak berguna sepertimu? Chen Fan tersenyum tipis, lalu berubah serius. Suasana menjadi tegang dan aura pembunuh yang ganas menyelimutinya. Pernahkah Anda mendengar tentang petugas keamanan yang gila? Apa maksudmu? Zhang San tertegun, dan firasat buruk muncul. Tidak ada. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan mundur 2 langkah. Kelima anjing hitam berjalan ke arah Chen Fan sambil memegang tongkat bisbol. Aku beri waktu 1 menit untuk mengalahkan mereka semua. Kata Chen Fan sambil mengacungkan jarinya. Ya, Hei Gu dan yang lainnya menjilati bibir mereka dengan niat membunuh. Ingat, kita tidak akan mengalahkan mereka, kita akan melumpuhkan mereka semua. Suara Chen Fan seperti lonceng yang keras, mengejutkan semua orang.